Kalau ada satu karakter yang harus lu pertanyakan nasibnya, maka Clementine adalah yang paling banyak menyimpan misteri. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas profil karakter Clementine dan beberapa misteri dari karakter ini. So, mari kita mulai. Pertama-tama buat kalian yang cuma nonton anime, saya bakal kasih tahu kalau mayat Clementine hilang tanpa ada jejak setelah dibunuh Momon, dan scene ini tidak muncul di versi anime. Nanti saya akan jelaskan kenapa scene ini hilang di versi animenya. Clementine berasal dari selain teokrasi dan merupakan mantan kursi ke-9 Black Scripture dengan julukan Windstride. Dia keluar dari teokrasi dan menjadi buronan setelah mencuri Crown of Wisdom milik salah satu Miko. Hasilnya, Windflower Scripture pun diutus untuk mencari Clementine. Dari kepribadiannya, dia diceritakan sebagai orang psikopat yang sangat sadis dengan hobi menyiksa orang lain tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Salah satu korban kesadisannya adalah Ninya yang dijadikan mainan hingga akhirnya mati secara mengenaskan. Kalau kalian baca di novel volume 2, kita diceritakan sedikit tentang masa lalu Clementine. Di saat dia hendak membunuh informan yang ada di Erantel, orang itu sempat bertanya kenapa Clementine bertindak sampai sejauh itu. Lalu kita diberitahu kalau kepribadian Clementine rusak karena telah melalui banyak hal. Mulai dari pekerjaan yang mengharuskan dirinya membunuh banyak orang, selalu dibandingkan dengan kakaknya, di mana kakaknya lebih dicintai dibanding dirinya. Dia juga pernah diperkosa ketika masih lemah, teman-temannya pun mati di hadapannya, dan kalau berbuat kesalahan, dirinya akan disekap berhari-hari dan disiksa menggunakan chalk pierce yang panas. Dengan akumulasi semua itu, maka sangat wajar jika Clementine tumbuh menjadi pribadi yang rusak. Oh ya, kakaknya Clementine yang dimaksud adalah Hazeya Quintia, si kursi kelima dari Black Scripture. Untuk urusan kekuatan, dia mengatakan kalau di Rest the Kingdom sama sekali tidak ada warrior yang bisa menandinginya. Bahkan Gagaran, Brain, dan Gazef sama sekali tidak bisa menang melawan Clementine meskipun mereka bertarung dengan serius. Informasi ini juga muncul di interview Moriyama di mana dia mengatakan kalau Clementine jauh lebih kuat daripada Hamsuke, Gazef, Brain, dan Gagaran. Bahkan Clementine dengan item Black Scripture masih jauh lebih kuat daripada Gazef dengan equipment kerajaan. Dari cara dia bertarung melawan Momon, bisa kita lihat kalau Clementine adalah orang yang sangat bergantung pada kecepatan dan daya serang yang tinggi. Bahkan dia berkata, bisa membunuh Magicaster hanya dengan sekali tusuk. Kalau kita perhatikan ketika Clementine menusuk Momon, dia terlihat seperti menggunakan sihir petir dan api. Nah, sihir itu bisa dia gunakan karena senjata yang dia pakai telah dipasangkan dengan sihir tier 3, di mana dia memiliki 3 pedang atau stiletto. Satu pedang dipasangkan sihir api, satu pedang dipasangkan sihir petir, dan satu pedang lagi dipasangkan sihir pengendali. Oke, itu tadi adalah profil singkat dari Clementine. Sekarang mari kita masuk ke misterinya. Setelah Clementine mati di episode 9 season 1, mayatnya diberikan kepada Erantel sebagai bukti dari kejadian besar yang terjadi pada malam itu. Ketika pihak Erantel menerima mayat Clementine dan Khajiit, mayat mereka disimpan di tempat yang sangat aman dan tertutup. Namun keesokan harinya, mayat mereka hilang tanpa ada jejak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun pencurian karena sama sekali tidak ada penjaga yang terluka. Area penyimpanan mayat pun sudah diatur agar sihir teleportasi tidak bisa digunakan. Bahkan para penjaga sudah mencari ke seluruh kota, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Dengan kata lain, mereka benar-benar hilang. Oh ya, di anime, mayat Khajiit menjadi debu setelah terkena sihir. Sedangkan di novel, mayat Khajiit tetap utuh, namun dalam kondisi hangus karena terkena sihir petir dari Nabe. Nah, perbedaan inilah yang saya rasa menjadikan alasan kenapa hilangnya mayat Clementine tidak diceritakan. Sepertinya, versi anime ingin mengambil rute yang berbeda dengan menghilangkan plot hilangnya mayat Clementine dan Khajiit. Sama seperti versi anime yang sama sekali tidak menyinggung tentang Nigredo dan Rubedo. Oh ya, satu lagi, karena mayat Khajiit hancur menjadi debu, makanya kalau kalian nonton di OVA Clementine Fugitive, yang hidup kembali hanyalah Clementine. Dan perlu dicatat, belum ada konfirmasi sampai sekarang apakah cerita ini canon atau tidak. Jadi, jangan gunakan OVA ini sebagai patokan. Kita balik lagi ke misteri hilangnya mayat Clementine. Sudah pernah saya bahas di video Ainz Blunder, di mana salah satu kesalahan terbesar Ainz adalah membiarkan mayat Clementine hilang. Di volume 3, Ainz baru saja menyadari kalau meninggalkan mayat musuh adalah perbuatan yang sangat beresiko. Karena di New World terdapat sihir penghidupan, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari mereka yang sudah mati. Informasi paling penting dan beresiko yang dipegang Clementine adalah identitas asli Momon. Cuma semenjak volume 9, Ainz sudah mengantisipasi hal itu dengan mengumumkan ke dunia kalau dia dan Momon adalah orang yang berbeda dengan menyuruh Pandora aktor menyamar. Sehingga potensi kerugian yang bisa ditimbulkan Clementine pun semakin berkurang. Hanya saja, keberadaan mayat Clementine yang menghilang tetap saja meninggalkan pertanyaan besar.
Siapakah yang mencuri mayat Clementine dan Khajiit? Ini adalah beberapa kemungkinan yang saya temukan dan pikirkan. Pertama, selain teokrasi. Dengan adanya Windflower Scripture yang memburu Clementine, maka tidak menutup kemungkinan mayat mereka sudah diambil dan dibawa ke selain teokrasi. Berhubung Clementine mencuri salah satu harta negara, mayat mereka pun diambil untuk diinterogasi mengenai letak item yang dicuri itu. Tapi, di Intermission Volume 10, para kardinal sempat memikirkan kemungkinan kalau bisa saja Momon dan Ainz adalah dua orang yang sama. Namun kemungkinan itu dibantah dan dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Kalau memang Clementine sudah berada di tangan selain teokrasi, harusnya mereka sudah tahu identitas sebenarnya dari Momon. Tapi karena mereka masih tidak yakin dengan kemungkinan itu, artinya selain teokrasi masih belum mendapatkan tubuh Clementine. Kemungkinan kedua adalah Zuranon. Ini adalah opsi yang paling memungkinkan, di mana mayat Khajiit dan Clementine diambil oleh organisasi Zuranon. Di novel diceritakan kalau ada 12 petinggi organisasi Zuranon dan ada sekitar 3 orang yang cukup kuat untuk mengalahkan Clementine. Berhubung sampai sekarang cuma Khajiit yang diperlihatkan, ini artinya organisasi Zuranon masih memiliki banyak member dan masih bergerak secara misterius di luar sana. Dengan adanya insiden besar yang terjadi pada malam itu dan terbunuhnya Khajiit, maka rahasia tentang Zuranon bisa saja terbongkar jika saja Khajiit dihidupkan kembali. Maka sangat memungkinkan jika Zuranon pun bergerak dan menculik mayat mereka untuk menghilangkan bukti keterlibatan Zuranon dalam insiden itu. Dan ada juga yang berpikir kalau mayat mereka berubah menjadi undead. Karena Clementine mati di tangan Ainz yang adalah undead, maka sangat wajar jika mayat Clementine pun ikut berubah menjadi undead. Tapi hal ini tidak masuk akal karena mayat Khajiit pun ikut menghilang. Yang mana Khajiit mati bukan karena undead, namun karena Nabe yang adalah doppelganger. So, itu tadi adalah beberapa kemungkinan mengenai siapa yang menculik mayatnya Clementine. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya opini sendiri mengenai penculik mayat mereka? Kalau ada, komen di bawah. Dengan adanya misteri yang satu ini, maka peluang bagi Zuranon untuk muncul lagi sangatlah besar. Kalau saja benar Zuranon adalah pelaku dari kejadian ini, artinya Mariama sengaja menyimpan Zuranon untuk sebuah agenda dengan skala yang cukup besar. Karena, untuk apa menyimpan sesuatu yang muncul di awal cerita, dan disimpan untuk muncul lagi di babak akhir cerita, kalau hanya untuk hal yang sepele. Makasih kalian semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ana. Sensei, Jojo Senki-nya lagi dong. Hehe, oke, tunggu aja. Ada dari Jin Kura-Kura. Min, menurut lu kenapa author Overlord menentukan tamat di volume 17? Apakah takut terlalu dragging, atau emang udah nggak ada yang bisa diceritain lagi? Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Salah satunya, karena Mariama ingin menghindari cerita yang terlalu dragging. Dan selebihnya, bisa jadi topik sendiri sih, kapan-kapan gua bahas lah. Ada dari Kurote Nosu. Kok video kemarin gak ada sesi waktunya Saweria? Ya simple, karena emang gak ada yang nyawer. Ada dari Eki Nuisele. Maaf kalau cuma 10.000. Gue sebagai fans berat Overlord langsung demen sama channel kamu. Tetap upload video tentang Overlord ya. Bro, gak usah minta maaf. Gue sangat mengapresiasi berapapun yang lu berikan. Makasih. Dan terakhir ada dari Ari Darmaja. Sensei tertarik nggak cerita Mahoka Koko no Retose? Kalau tertarik, nitip pembahasannya dong. Kalau Mahoka udah pernah gue buat video ceritanya. Nih thumbnailnya. Nah, semenjak saat itu gue nggak lanjut lagi karena pusing bacanya. Tapi santai, gue ada niatan untuk bikin satu konten lagi untuk ngobrolin Mahoka. So, itu saja dari Saweria. Makasih semua yang selalu setia donasi. Bye.